Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 27 Agustus pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik dan kasih setianya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan mendapati tubuh jasmani kami dalam keadaan sehat, dan kami boleh bersuka cita oleh karena kasih setia Tuhan kepada kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau sepanjang kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon hikmat oleh Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami memahami kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan rumah besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidangnya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruh dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta lebarnya, yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kehadiran gereja
kehadiran Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai di sini kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung gereja berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya, banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah Israel dilanda perpecahan, lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah, sehingga Israel dibuang ke Babel. Seorang pendeta dan penulis terkenal, Nicky Gumbel, mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka. Gereja adalah rumah bagi orang yang sakit hati. Dan gereja adalah rumah bagi orang yang patah hati untuk menemukan kesembuhan. Artinya, gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka untuk dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memusatkan diri pada bangunan secara fisik saja dan bukan kepada Allah? Demikianlah renungan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami mohon hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dengan benar kehadiran gereja di tengah-tengah kami. Biarlah gereja di tengah-tengah kehidupan kami boleh menjadi rumah bijaksana bagi kami, sehingga setiap kami yang datang ke dalamnya, dalam setiap kondisi kehidupan kami boleh mengalami sukacita, kekuatan, pemulihan, serta keteguhan iman. Karena di dalamnya ada pelayanan kasih yang datangnya hanya daripada Engkau sendiri, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Pada saat ini kami berdoa, kami memohon pengampunan bagi setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami. Di saat kami keluar masuk rumah, di saat kami berada di perjalanan, di saat kami berkendaraan, di saat kami berada di tempat kerja kami, dan di saat anak-anak kami berada di sekolah mereka untuk belajar, sampai pada saat kami kembali berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan pengasihan Tuhan. Dan apapun yang kami rencanakan dan kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan membuatnya menjadi berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat orang tua kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami, anak-anak kekasih kami yang saat ini tengah berada di dalam kondisi kelemahan tubuh. Baik mereka yang tengah dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Bahkan ada yang menempuh tindakan operasi medis. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami sangat mengharapkan jamahan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami. Dan kami sangat sungguh yakin dan percaya Tuhan. Kami percaya bahwa ada kesembuhan dan pemulihan terjadi bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk kota kami Balikpapan, Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan memberkati dan melawat kota kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap masyarakat yang ada di kota ini. Situasi kota ini kiranya Tuhan menjaga sehingga tetap di dalam keadaan aman dan kondusif. Kiranya Tuhan engkau memberkati pemerintah kota ini, sehingga boleh melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bijaksana. Sehingga kami semua yang hidup di kota ini boleh bergandeng tangan. Kami boleh bersama-sama, kami boleh saling mengasihi, menghargai satu sama yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.